Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Di saat ini ku angkat, di saat ini ku datang Tuhan, dan syair selanjutnya. Tegar di dalam menghadapi penderitaan atau kesusahan. Kalau kita bercerita sedikit tentang sehubungan dengan peristiwa yang menimpa anak atau cucu yang terbaring, yaitu Joyce Mailona Sagita. Sejak kena step di rumah sakit Lasinrang, sejak itu juga tidak pernah mengalami yang namanya kesadaran sampai dirujuk ke Makassar pada hari Sabtu yang lalu, pun juga sampai pada menghembuskan napas yang terakhir tidak pernah mengalami yang namanya kesadaran. Tenaga medis, perawat, dokter, bidan sudah berupaya sedemikian rupa supaya anak terkasih boleh mendapatkan perawatan yang akan membawa kesembuhan, dan itu yang kita harapkan. Tapi ternyata kenyataan yang kita hadapi pada malam hari ini tentu tidak sama dengan harapan kita. Tapi walaupun demikian, kalau kita cermati pembacaan kita, Raja Daud ketika ia menghadapi anaknya yang sedang sakit, dikatakan ia berpuasa, ia menangis, bahkan ia tidur di tanah.
pertanda bahwa ia dengan sangat merendahkan hati memohon kepada Tuhan. Ia berdoa secara khusus dengan harapan supaya anaknya yang dikasihi itu tetap akan hidup. Tetapi apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan yang terjadi. Dari pembacaan kita dikatakan ketika sudah sampai pada hari yang ketujuh, matilah atau meninggallah anak itu. Yang dimaksudkan tadi adalah anak Daud yang lahir dari Batsheba. Lalu pegawai-pegawai Daud itu takut memberitahukannya kepadanya. Mengapa? Karena dia adalah seorang raja dan juga khawatir pegawai-pegawainya ketika mau disampaikan tentang hal itu jangan-jangan mencelakakan dirinya. Karena apa? Alasannya seperti ini. Waktu anak itu masih hidup, pegawai-pegawainya membangunkan dia, tapi dia tidak mau. Dia tidak menghiraukan tentang permintaan dari pegawai-pegawainya. Karena itu mereka berpikir, bagaimana kita bisa menyampaikan hal ini kepadanya? Lalu mereka berbisik-bisik satu dengan yang lain, dan Daud melihat dan dia mengerti bahwa tentu sudah meninggal atau mati anak itu. Tetapi pasti mereka takut untuk menyampaikannya. Lalu dia sendiri bertanya, sudah mati anak itu? Jawabnya, ya sudah. Lalu tindakan apa yang diambil oleh Daud saat itu? Dikatakan ia tidak lagi menangis, dia tidak lagi berpuasa. Lalu pegawai-pegawainya mengatakan, oh apa yang kau perbuat ini raja? Ketika anak itu masih hidup engkau berpuasa, engkau menangis. Tetapi sekarang dia sudah mati, lalu kau tidak berpuasa lagi dan tidak menangis. Apa yang kita bisa simak dari sana? Daud menyadari bahwa bagaimanapun aku berpuasa, bagaimanapun aku menangis, tidak akan kembali. Dan dia katakan itu. Tapi aku akan ke sana. Artinya aku akan mati seperti anak ini, mengalami kematian. Karena itu tidak ada lagi gunanya mau berpuasa lagi dengan anak itu. Karena dia sudah pergi ke dunia orang mati. Dan dia tidak akan kembali lagi. Ya bisa kita baca di dalam Ayub pasal 7 ayat 9 dan ayat 10 itu. Manusia lenyap seperti awan, hilang, tidak akan kembali. Jadi keluarga, bagaimanapun kita menangis sekarang ini, bagaimanapun seandainya kita berpuasa untuk itu, tentu tidak akan lagi hidup. Tapi tidak bolehkah kita menangis? Kita menangis karena suatu ungkapan kecintaan kita, ketidakmampuan kita menghadapi hal ini. Nah, mengapa pegawai-pegawai Raja Daud mengatakan apa yang engkau perbuat ini? Karena ketika anak itu
meninggal atau mati, engkau bangun, engkau pergi mandi, baru pergi ke rumah Tuhan, pergi makan. Karena dia tahu bahwa yang terjadi adalah kuasa Tuhan. Mati atau hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan. Karena itu perlu ada persiapan untuk ke sana. Kalau dia menangis terus, tentu tidak akan memiliki harapan lain. Tapi kalau kita baca selanjutnya pembacaan kita tadi, harapan dari Daud itu tetap diberikan oleh Tuhan. Walaupun bukan dari anak yang tadi, tetapi Tuhan memberikan anak yang lain, yaitu Salomo. Yang diberi nama itu, ya, dikatakan orang Ibrani memberikan nama Yedida, artinya dikasihi oleh Tuhan. Babajuan, mamajuan, kakek, nenek dari Joyce Maelona Sagita dan semua keluarga. Mari kita percaya bahwa yang terjadi sekarang ini bukan karena kehendak kita, tapi dia mengalami itu di dalam kuasa Tuhan, atau terjadi itu di dalam kuasa Tuhan. Keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin kalau dibandingkan dengan Daud tadi itu berpuasa. Ya, keluarga saya juga waktu ke rumah sakit, ia tidak makan. Ini juga pertanda bahwa dengan harapan supaya anak ini bagaimana dirawat sedemikian rupa supaya sehat. Kalau kata Daud, dia katakan hidup artinya bisa juga dibahasakan dengan sehat kembali. Tapi itu yang terjadi. Manusia bisa berusaha, tapi yang menentukan hidup ini adalah Tuhan. Ya, karena itu kalau dari kitab pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Ada saatnya lahir, ada saatnya mati, ada saatnya menangis, tertawa, dan lain sebagainya dijelaskan di dalam pengkhotbah. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mempunyai iman yang sungguh bahwa sesungguhnya hidup ini adalah hidup yang diatur oleh Tuhan? Hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kuasa Tuhan di dalam sepengetahuan dengan Tuhan. Bagaimanapun keadaannya orang dan bagaimanapun cara kematian orang tidak akan pernah terlepas dari pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu itu. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita katakan, ya, sebagaimana keyakinan Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya, suatu pengakuan bahwa otoritas Tuhan tidak dapat diambil oleh manusia. Kalau kita berkata sudah demikian, berarti kita mulai menghibur diri, mengendalikan diri di dalam menghadapi duka yang mendalam. Siapa yang tidak merasa tersayat hatinya kalau menghadapi hal seperti ini?
Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya, rencana Tuhan yang berlaku di dalam seluruh kehidupan manusia, maka kita akan bangkit dan memiliki iman dan pengharapan. Sehingga seperti Daud ketika terjadi peristiwa kematian anaknya, ia mampu menghiburkan istrinya. Dari pembacaan kita, ia mampu untuk menghiburkan istrinya. Pada ayat yang ke-24 dari pembacaan kita tadi. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Ya, kita tahu bahwa perasaan perempuan, ya maaf ya, tidak sama dengan perasaan laki-laki. Tetapi dalam hal ini yang saya mau katakan ialah bahwa baik laki-laki maupun perempuan kalau saling memberikan penguatan, pasti akan membawa suatu dampak yang lebih baik. Kedua orang tua, kakek nenek dari anak terkasih Joyce, kuatkanlah hati untuk menghadapi peristiwa ini. Kamu sudah berusaha sedemikian rupa, secara maksimal, tetapi kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan terhadap kita, walaupun kita menghadapi duka seperti ini. Itu adalah merupakan penghiburan bagi kita semua. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan dengan penuh iman, dengan tertuju kepada Tuhan, dengan penuh pengharapan dan kepastian, sebagaimana ya tema kita pada minggu kemarin. Jadi kita harus berjalan dalam pengharapan dan kepastian yang Tuhan telah sediakan, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itulah yang harus kita amini. Kita harus yakini. Karena itu semua keluarga boleh saja kita menangis, boleh saja kita terseru-seru, tetapi Paulus juga mengingatkan, janganlah kamu menangis seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, kita harus punya pengharapan. Diberi kesempatan kepada jemaat Pindrang untuk membawakan pujian. Dan mungkin kalau ada dari keluarga, silakan saja. Juga sambung nanti kalau ada.